Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Sulistianingrum, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Batu. Di sini saya akan menyampaikan modul 1.4 tentang aksi nyata budaya positif di SMK Brawijaya. Rancangan tindakan untuk aksi nyata. Latar belakangnya, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam hal menuntun tersebut, guru berpijak pada nilai dan peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, menghantarkan pada peserta didik pada nilai-nilai profil pelajar Pancasila melalui pembiasaan. Hal yang dapat dilakukan melalui budaya positif di kelas dengan membimbing peserta didik menemukan serta menerapkan keyakinan kelas yang telah mereka sepakati sebagai wujud perubahan ke hal yang lebih baik untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan dari aksi nyata tersebut adalah mewujudkan budaya positif di sekolah yang mendukung suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan melalui kesepakatan dan keyakinan kelas. Mewujudkan siswa yang memiliki karakter sesuai profil pelajar Pancasila, menumbuhkan motivasi intrinsik peserta didik terhadap penanaman nilai-nilai kebajikan. Tolak ukur terlaksananya diseminasi konsep inti budaya positif di sekolah, terbentuknya keyakinan kelas yang dibuat oleh siswa bersama guru, siswa menerapkan kesepakatan dan keyakinan kelas secara konsisten, menguatkan karakter dalam diri siswa, terlaksananya penyelesaian masalah siswa menggunakan segitiga restitusi dan pelayanan BK, terjalin komunikasi aktif antara guru dan siswa. Lini masa. 1. Kolaborasi dengan teman sejawat. 2. Membimbing murid untuk menyusun keyakinan kelas dan menempelnya di ruang kelas. 3. Melakukan diseminasi konsep inti budaya positif dengan teman sejawat. 4. Testimoni umpan balik dari pihak yang terlibat. 5. Melakukan refleksi dan evaluasi. Dukungan yang dibutuhkan. Untuk kelancaran tindakan aksi nyata dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak, diantaranya kepala sekolah, rekan guru, murid, orang tua, dan warga sekolah.
Bram. Yang hubungannya dengan kesepakatan kelas. Yang hubungannya dengan kesepakatan kelas. Apa satu kalimat positif? Apa enggak? Hah? Satu aja. Kenapa harus mikir? Kalimat positif tadi tidak menggunakan jangan, tidak, dilarang itu tidak masuk ke kalimat positif. Gimana? Saling berbagi, betul. Ya, saling berbagi. Jadi nanti buat kesepakatan, setelah kamu buat kesepakatan atau keyakinan kelas, nanti kalian saya minta untuk tanda tangan. Jadi sudah ada bukti-bukti nulis ini sama tanda tangan. Nanti digunakan untuk apa? Kemudiannya ketika proses pembelajaran kita sudah punya kesepakatan kelas. Ya, sudah punya kesepakatan kelas. Ya, sudah punya kesepakatan kelas. Itu ya, nanti ini saya bagikan dulu. Nanti tulis kalimat positif ya buat kesepakatan atau keyakinan kelas. Saya kasih waktu hanya 5 menit. Tuliskan. Nanti saya akan itu biasanya teman. Ditaruh di papan, saya kasih waktu hanya maksimal 5 menit. Kalimatnya positif, jadi disiplin, misalnya tepat waktu, ramah, saling menghormati. Ya. Namanya positif itu berarti perilaku yang positif, yang berhubungan dengan kesepakatan di kelas. Silakan. Kamu tulis dulu, kamu tulis. Ditulis, ayo. Sudah ditempelkan. Ya, kalimat positif yang berhubungan dengan kesepakatan atau keyakinan kelas. Stop. Ayo. Kenapa? Ayo cepat, jangan pakai lama. Dituliskan, ditempelkan di depan. Setelah itu nanti saya buat kesimpulan. Jadi di sini ada 8 siswa, nanti kita buat kesepakatan sesuai 8 yang kamu tuliskan. Yang sudah langsung ditempel. Ada? Sudah? Ya, ditempel. Sudah, ditempel sini.
pada pagi hari ini bisa meluangkan waktu untuk kita berbagi ilmu dalam kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah kami di SMK Brawijaya. Mudah-mudahan nanti apa yang akan saya sampaikan bisa berjalan dengan baik dan juga bisa diterapkan di sekolah kita sehingga menjadi budaya dan kebiasaan positif yang ada di sekolahan kita. Kenapa budaya positif di sini yang saya ambil? Karena budaya positif itu salah satu mencerminkan keberhasilan sekolahan kita bisa membentuk karakter siswa. Jadi dari budaya positif kebiasaan ini nanti kita bisa membentuk karakter siswa kita mau dibawa kemana arah pendidikan di SMK Brawijaya ini. Langsung saja di sini tema yang mau saya sampaikan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Konsep inti budaya positif di sini ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang sudah pernah menerapkan dari konsep budaya positif ini. Kalau sudah menerapkan nanti bisa kita tingkatkan lagi, mana yang belum atau masih kurang jadi dibuat prioritas. Artinya di sini kita berkolaborasi, bekerja kelompok, bukan saya untuk tampil di sini bukan untuk kepentingan pribadi saya, artinya ini untuk kolaborasi untuk kemajuan sekolahan kita dan peserta didik kita. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu berdiferensiasi? Mungkin Bapak Ibu guru ada yang mau menjelaskan, ada yang sudah melaksanakan program pembelajaran berdiferensiasi. Monggo yang mau menyampaikan. Atau saya lanjutkan lagi, nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan, nggih. Berdiferensiasi di sini para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya. Jadi kita punya karakter atau punya istilahnya latar belakang siswa kita yang heterogen. Ya, itu nanti kita sesuaikan dengan kondisi sekolah, kita sesuaikan dengan kondisi siswa serta sarana prasarana yang ada di sekolah kita. Jadi namanya berdiferensiasi, di situ penekanannya peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini ada ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Mengubah paradigma stimulus respon pendekatan teori kontrol. Di sini ada realitas atau kebutuhan kita, teori kontrolnya, kebutuhan kita berbeda-beda. Kebutuhan Bapak Ibu guru mungkin berbeda, kebutuhan siswa juga berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Seperti kita contohkan, misalnya siswa kita punya bakat dan minat yang berbeda. Ada yang mungkin bakatnya senang olahraga, ada yang bakatnya senang kesenian. Jadi di sini setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu stimulusnya. Kemudian teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi teori kontrolnya, perilaku anak-anak itu sebenarnya punya tujuan. Jadi ketika kita melihat anak yang terlambat, mungkin yang kasus di sekolah kita ini kan rata-rata setiap hari kita menjumpai anak-anak yang terlambat nih. Jadi bagaimana kita bisa menyelesaikan seperti itu? Karena kebetulan memang dari latar belakang, dari
keluarganya, kemudian dari ketika dia berinteraksi dengan temannya itu bisa menyebabkan bahwa anak tersebut pasti punya prinsip dan karakter yang berbeda. Jadi semua perilaku memiliki tujuannya mungkin selama ini kita berprasangka buruk pada siswa, padahal mungkin di rumah dia sudah mau berusaha berangkat pagi, tapi ternyata ada kendala mungkin yang banyak bocor, atau mungkin yang karena ada kendala yang lain, misalnya di jalan kena tilang dan sebagainya. Sebenarnya tidak semua berperilaku negatif, jadi pasti punya tujuan tertentu. Terus selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, stimulus selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Disiplin positif. Kalimat disiplin ini sering mungkin kita gaungkan, sering kita sampaikan ke siswa. Apa itu disiplin? Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif di situ salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward atau ancaman dan hukuman. Tetapi kenyataannya kalau saya sudah mempraktekkan di kelas ini ya, jadi itu pro dan kontra. Artinya kalau pemberian reward itu kalau menurut saya ini adalah hal-hal yang positif. Artinya ketika memberikan reward itu pasti ada dampaknya. Contoh ketika saya menerapkan pemberian reward kepada siswa A, misalnya reward berupa finansial atau reward berupa penghargaan, apresiasi, itu ternyata berdampak. Artinya seperti di kelas 10 kemarin ada beberapa siswa yang sudah kita berikan reward dan apresiasi, ternyata ada peningkatan kedisiplinannya. Artinya ketika dia belajar di sekolah itu merasa nyaman dan hadir. Kalau kita kan kendalanya mesti banyak yang kadang bolos tiap hari atau mungkin terlambat ya. Ketika kita memberikan reward atau apresiasi itu penghargaan itu ada dampaknya ya. Tapi kalau ancaman dan hukuman, kalau menurut saya ancaman dan hukuman itu tidak akan mendidik. Artinya siswa justru malah akan mengulang kembali. Seperti kita memberikan ancaman, nanti kamu misalnya kalau tidak gini-gini, nanti tidak hadir ke sekolah tepat waktu, nanti nilainya saya kurangi, atau mungkin disuruh apalah kegiatan yang mungkin berbau fisik. Artinya besok dia akan mengulang kembali. Jadi kalau menurut saya ancaman atau hukuman itu kurang kurang mengena atau kurang bagus kalau kita terapkan pada siswa. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi kita sebagai pendidik, sebagai orang tua yang ada di sekolah ya, itu harus dapat menciptakan peserta didik kita memiliki disiplin yang positif atau disiplin yang baik, berperilaku yang baik. Tetapi kadang kita masih menjumpai siswa kita yang istilahnya kodo pada kita. Ketika kita mungkin mengajar di kelas, ketika kita berada di luar ketemu dengan anaknya, kadang ada yang kurang saling menghormati. Yaitu kita sebagai pendidik perlu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Mungkin nilai-nilai kebajikan yang bisa dicontohkan di sini adalah nilai saling menghargai, saling menghormati. Sekarang ini sudah pendidikan era milenial atau abad 21, mungkin dari karakter siswa kita itu kurang menghargai guru, kurang menghargai orang tua, kurang menghargai dirinya sendiri kadang-kadang ya. Itu yang perlu nanti kita ubah paradigma ketika siswa kita punya karakter yang kurang bagus dalam misalnya sopan santun, bertutur kata. Ketika ada bapak ibu guru harus salim, ketika ada bapak ibu guru itu ngomongnya harus bagus, kalimatnya, tutur katanya harus baik. Itu yang perlu kita evaluasi kembali, karena perilaku itu mencerminkan kepribadian setiap orang. Jadi itu nilai-nilai kebajikan universal
Kemudian bisa memunculkan motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Motivasinya biar ada peningkatan. Nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi atau organisasi profil pelajar Pancasila. Di sini ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Ada yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada lagi kreatif, benar, kritis, mandiri, gotong royong, dan berkebinekaan global. Perlu kita tekankan yang untuk yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini yang mungkin harus perlu kita gali lagi. Kenapa beriman, bertakwa, dan berakhlak ini adalah penting? Karena ini adalah salah satu fondasi kita, fondasi untuk peserta didik kita ketika dia berada di sekolah maupun berada di lingkungan, itu adalah pembelajaran tentang akhlak mulia. Meskipun anaknya itu secara akademik bagus, prestasinya bagus, ya, ikut kegiatan ini dapat juara, tetapi ketika ada dimensi profil pelajar Pancasila tentang akhlak mulia ini belum bisa mengena pada anak, belum bisa masuk dan kita terapkan pada anak ini, juga kita sebagai pendidik belum bisa berhasil mengatasinya. Mungkin seperti itu pendapat saya, karena akhlak itu adalah salah satu fondasi ketika kita sebagai pemimpin pembelajaran harus membiasakan dan mendisiplinkan anak tentang pembentukan akhlak atau pembentukan karakter dari akhlak mulia ini. Seperti saya sudah punya agenda kemarin untuk membuat jadwal pembiasaan sholat duhur berjamaah. Mungkin Bapak Ibu guru nanti kalau mendukung, saya juga mohon bantuannya ya. Kalau saya sendiri yang bekerja atau saya sendiri yang melaksanakan, kan tidak mungkin, perlu kita kolaborasi. Jadi ketika ada jam, misalnya waktu sholat duhur setengah 12 itu monggo saya perbolehkan untuk memimpin siswa atau mengarahkan siswa mengikuti sholat duhur berjamaah. Bisa dilaksanakan di musola bawah atau bisa nanti jenengan giring ke masjid. Betul ini. Jadi meskipun nanti akan saya sampaikan kepala sekolah juga, karena ini istilahnya pembentukan karakter tentang akhlak ini sangat bagus, artinya harus kita mulai fondasinya dari seperti itu. Jadi nanti ketika ada adzan, silahkan mungkin mengajak peserta didik, khususnya yang mengajar di kelas, untuk aktif dan ikut andil dalam pembiasaan sholat duhur berjamaah. Bisa di musola, kalau nanti merasa kesulitan di masjid untuk mengarahkan anak-anak merasa kesulitan, bisa nanti di musola bawah saja. Gantian nanti mungkin seperti itu. Jadi pembelajaran tentang akhlak sangat baik sekali, karena kita nggak harus fokus pada materi yang akan kita sampaikan di kelas. Jadi terutama pembelajaran itu adalah tentang akhlak. Kedua, membentuk siswa yang mandiri. Jadi kita biasakan untuk mandiri. Dimensi yang kedua itu mandiri. Jadi kita biasakan siswa untuk mandiri. Kemudian berkebinekaan global. Berkebinekaan global itu artinya kita ini dari, mungkin ada yang suku Madura, suku Jawa, mungkin ada yang dari ras Cina dan sebagainya. Kita bergaul bersama-sama meskipun kita heterogen, kita punya rasa berkebinekaan global. Terus bergotong royong. Ya, bergotong royong ini saling berkolaborasi antar sama teman, teman dengan guru, guru dengan siswa, guru dengan guru dan tenaga pendidikan, guru dengan kepala sekolah. Itu perlu ada suasana atau budaya kebersamaan ya. Jadi bukan bekerja sendiri-sendiri, jadi bekerja secara kelompok. Kalau ada apa-apa mungkin bisa kita diskusikan, kita bisa bicarakan. Jadi gotong royong sangat penting. Bukan pada hanya siswa saja, bisa pada guru dengan guru, guru dengan siswa, juga dengan kepala sekolah. Kemudian kreatif. Kita bisa menciptakan peserta didik yang kreatif. Ketika pembelajaran dia punya motivasi apa, kita dorong sehingga menimbulkan atau bisa membangkitkan kreativitasnya, dan bernalar kritis. Ketika berpendapat, kita sebagai guru juga menampung pendapat siswa, karena kita tujuannya adalah pendidikan yang berpihak pada murid. Jadi murid kita itu harus kita openi, kita sayangi. Ketika kebutuhannya berbeda, kita harus bisa memilah, artinya kita sebagai guru tidak harus egois untuk sesuai kepentingan kita sendiri. Sikap murid ini ya, toleransi, rasa hormat,
integritas ini yang penting, karena membentuk integritas itu sangat sulit. Ya, integritas itu bisa dari kejujurannya, ya, karena sekarang mungkin orang jujur itu bisa kita mudah mengucapkannya, tetapi ketika kita berbuat, kejujuran itu kadang pasti ada sedikit yang kurang. Artinya pasti jujur itu bisa diucapkan tetapi sulit untuk dilaksanakan. Tapi insya Allah kalau kita sudah punya ini kebiasaan budaya positif, insya Allah akan bisa. Jadi membentuk integritas tadi, mandiri tadi sudah, menghargai, antusias. Ada lagi empati. Empati ini yang mungkin di sekolah kita masih nampak sedikit ya, empati. Misalnya teman kita yang merasa kesusahan atau ada bapak ibu guru yang butuh, ya, empati kita itu rasanya kayaknya kurang budaya kita di sekolahan. Jadi perlu ditingkatkan rasa empati. Jadi kita saling berempati sama teman guru, sesama siswa, siswa dengan guru dan seterusnya. Terus keingintahuan, kreativitas, kemudian ada lagi kerjasama, ada lagi percaya diri dan komitmen. Kalau saya melihat dari sikap murid ini, yang perlu ditekankan lagi pada integritas, percaya diri. Ya, percaya diri siswa kita ini kadang masih kurang ketika kita tawarkan anak-anak, misalnya kita MOU dengan ketika kegiatan praktek ya Pak Togor. Ya. Ketika prakerin atau praktek itu PKL di luar, kita tawarkan anak-anak coba nanti cari Dudi yang mungkin Dudi yang punya nama atau integritas tinggi, tapi kadang anak-anak itu percaya dirinya kurang. Artinya untuk pergi ke Dudi tersebut masih mikir lagi, oh di sana itu terlalu tertib Bu, di sana terlalu ketat, kayaknya saya nggak bisa lah. Itu kita perlu menumbuhkan rasa percaya diri kita pada siswa. Jadi kita harus menggali terus, nggak apa-apa dicoba di sana, nggak apa-apa di sana itu backgroundnya bagus meskipun harus disiplin, ya itu adalah tujuan kita. Jadi ketika kita mencari tempat Dudi atau tempat untuk anak-anak praktek, diusahakan untuk yang mungkin bisa menambah ilmu atau menambah ketika dia nanti berada di tempat sana untuk menambah bekalnya ketika nanti masuk dunia kerja. Jadi kita perlu menumbuhkan rasa percaya diri pada siswa, karena percaya dirinya kurang dari sekolahan kita, minder anak kita ya kadang ya. Jadi perlu menumbuhkan itu. Kreativitas juga, komitmen ini juga perlu. 9 pilar karakter: cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemudian kemandirian dan tanggung jawab, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesehatan. Langsung saja, ini tadi hampir sama. Kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia, meskipun kita dan siswa kita juga semuanya punya kebutuhan. Kebutuhan di sini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa saja yang kita inginkan. Namanya orang butuh berarti kita ya ingin sesuatu. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. 5 kebutuhan dasar manusia. 1, kebutuhan untuk bertahan hidup. Pasti kita sebagai manusia pasti butuh untuk bertahan hidup. Dengan bisa baca sendiri, ada kebutuhan makan minum, tempat tinggal, pakaian dan keamanan. Ini juga seperti pada siswa kita ya. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ya, di sini kebutuhan ini akan hubungan dengan relasi sosial, keluarga, sahabat, teman, pasangan hidup kita, teman kerja atau kelompok. Kebutuhan ini akan melibatkan ketulusan dan kehangatan di dalamnya. Mungkin sekolahan kita juga perlu ditingkatkan ya Bapak Ibu, tentang kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima ini. Kadang kita itu masih merasa ya egonya tinggi, artinya kalau itu bukan untuk saya ya kenapa harus saya lakukan. Itu istilahnya pemikiran atau prasangka yang kurang bagus. Artinya ya kita harus empati lah sesama teman dan sebagainya. Apalagi nanti kita dengan siswa juga seperti itu, pasti ada penyelesaiannya kalau ada
kebutuhan pengakuan dan kemampuan. Kemudian kebutuhan akan kebebasan. Ya. Kebebasan ini berkaitan dengan seseorang akan memilih, bergerak, mencoba hal baru dan mengeksplorasinya. Kebutuhan akan kesenangan. Ya. Kalau siswa kita ini kebutuhan akan kesenangan rata-rata ya, dan kebebasan ya. Senang, merasa senang sehingga berupaya untuk mencari kesenangan. Seperti kita mungkin mengajar di kelas, bagaimana membuat siswa kita itu senang, sehingga kalau siswa kita senang, dia mengikuti pembelajaran kita juga akan enak. Jadi sama-sama senang. Kadang tapi emosi itu muncul ya ketika dia berbuat masalah di kelas. Pasti kita sebagai manusia pasti pernah melakukan seperti itu, marah dan sebagainya. Tapi untuk mengontrol diri, insya Allah mudah-mudahan ada motivasi intrinsik dari diri kita sebagai tenaga pendidik. Motivasi perilaku manusia di sini ada 3. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia, biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, jadi motivasi ini bersifat eksternal. Contoh, siswa kita misalnya saya nggak pengen telat. Kenapa nggak pengen telat? Saya menghindari untuk dihukum ya, jadi tujuannya dia, motivasinya dia yang pertama ini misalnya, saya nggak pengen telat. Kenapa nggak pengen telat? Karena nggak pengen dihukum. Jadi dia punya motivasi seperti yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, ini ada juga kemarin yang sudah saya terapkan. Jadi mengharapkan reward atau apresiasi dari guru atau dari mungkin rekan sejawat atau teman. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi dapat reward, dapat apresiasi dan seterusnya. Ya, itu orang yang dengan motivasi ini akan bertanya, apakah yang akan saya lakukan, apabila saya melakukannya, mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian. Jadi bisa berupa pujian, bisa berupa hadiah, bisa berupa mungkin finansial dan seterusnya. Itu dari tingkatannya. Jadi mulai dari pertama tadi hukuman, jadi takut nggak berangkat siang nanti takut dihukum. Yang kedua, tujuannya pengen mendapatkan imbalan. Saya berangkat pagi atau hadir ke sekolah ini tujuannya untuk apa? Mendapatkan imbalan. Yang lebih bagus lagi harusnya menjadi yang ketiga ini, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu yang perlu kita tekankan pada siswa kita atau mungkin pada teman-teman rekan sejawat kita. Jadi intinya kalau kita mungkin sebagai guru ya, salah satu contoh, saya nggak pengen datang terlambat karena nggak pengen dihukum atau nggak pengen mendapat caci maki atau omelan dari atasan. Persepsi kita harus kita rubah, harusnya yang ketiga ini. Kalau saya sendiri kadang juga masih berpikiran yang satu dan kedua, tapi secara perlahan-lahan kita mungkin sebagai manusia mesti harus ada perubahan ya. Pikiran kita pasti takut dimarahi kepala sekolah, takut dicaci kalau berangkat telat dan seterusnya, takut dimarahi dan sebagainya. Tapi prinsip kita mudah-mudahan nanti bisa menerapkan yang ketiga ini pada diri kita sendiri dan juga pada siswa kita. Yaitu orang dengan motivasi yang ketiga ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya ya, di sini punya nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Jadi tujuan kita tadi, ketika disiplin positif itu sudah muncul dari diri kita, hendaklah kita menjadi orang yang kita inginkan dari diri sendiri kita. Jadi bukan karena dapat imbalan, bukan karena dapat ini tadi sanksi omelan mungkin dari atasan kita. Kadang seperti itu mungkin ya Bulia mungkin atau saya sendiri datang oleh nggak pagi, nanti pasti ada teguran. Seperti itu mungkin harus kita hilangkan sedikit
upaya untuk ini adalah tanggung jawab saya sebagai guru, adalah tanggung jawab saya sebagai pendidik. Ya, mungkin seperti itu. Jadi yang ketiga ini. Selanjutnya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya, ini yang mungkin masih terjadi pada budaya kita di sekolah kita. Yang pertama ini yang mungkin sering Bapak Ibu atau saya juga melakukan nih. Hukuman adalah suatu tindakan yang diberikan pada seseorang atas pelanggaran yang dilakukan. Pendekatan hukuman ini berfokus pada sanksi negatif yang dapat menyakiti murid, bahkan dapat membuatnya trauma atau cedera. Contohnya hukuman fisik. Tapi kalau di sekolah kita hukuman fisik ini yang ringan, mungkin nggak sampai nonjok atau sampai bermain tangan, tidak ada, nggih Bapak Ibu. Kalau mungkin zaman sekolah saya dulu ada yang sampai apa itu ini, jadi tangannya itu ditaruh di atas ini, terus kalau datangnya terlambat sama gurunya apa dipukul pakai penggaris apa itu dari kayu. Kalau sekarang sudah nggak ada. Kalau seperti itu masih kita terapkan, pasti nanti dari orang tua ada yang komplain ke kita, pasti menyalahkan kita sebagai guru. Orang tua sekarang juga kritis, anak-anak juga kritis, artinya kita harus saling berkolaborasi, harus saling mengingatkan. Mungkin seperti itu masih bersifat negatif. Hukuman bersifat satu arah dan kerap terjadi secara tiba-tiba atau tidak terencana. Jadi itu. Jadi hukuman fisik kemudian sifatnya secara tiba-tiba dan tidak terencana. Contohnya jenengan misalnya menghukum anak siswa terlambat, ayo push up, ayo lari, ayo ini, kan secara tiba-tiba atau tidak terencana. Sebenarnya itu kurang bagus. Artinya kita harus buat peraturan atau keyakinan kelas yang disepakati bersama. Artinya sebelum kita menyampaikan, sebelum itu terjadi kita harus menyampaikan pada siswa kita. Jadi tidak, artinya keyakinan atau kesepakatan tadi sudah diketahui oleh siswa. Kalau kita buat aturan kan kadang siswa nggak tahu, saya nggak tahu Pak bahwa masuknya jam sekian, bahwa harus menggunakan sepatu warna hitam, harus seragam ini, ya seperti itu. Jadi harus saling berkoordinasi dan berkolaborasi. Dapat hukuman pada siswa itu berbeda-beda. Cara pendisiplinan tersebut dapat membuat siswa merasa rendah diri, malu, bahkan marah atau memberontak. Itu juga pernah saya alami. Mungkin saya kasih sanksi untuk misalnya keluar dari kelas. Itu sering. Kadang kalau ada anak terlambat, dulu itu pasti sudah nggak sesuai jamnya, kamu sudah melebihi berapa menit silahkan keluar. Itu membuat anak bahkan marah, kadang memberontak. Itu sebenarnya kurang bagus. Jadi kita sebagai tenaga pendidik harus sama-sama berintrospeksi. Jadi saya bukan selalu yang benar. Ada mungkin dari pembenaran itu dari nanti kita ketika sudah terjun atau sudah praktek dengan siswa kita. Harus kita kurangi untuk hukuman, apalagi hukuman secara fisik itu malah tidak membuat pembelajaran bagus. Terus konsekuensi ini adalah pertanggungjawaban yang dibebankan kepada seseorang atas pelanggaran dari aturan yang telah disepakati bersama. Dari mengutip modul disiplin positif guru penggerak terbitan Kemendikbud, metode disiplin konsekuensi sudah disepakati bersama dengan siswa dan diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Konsekuensi itu lebih bagus lagi daripada hukuman ya. Misalnya kalau kamu terlambat, konsekuensinya apa? Berarti kamu ketinggalan materi yang sudah saya berikan. Itu agak lebih bagus lagi. Jadi ada tingkatannya. Kalau hukuman saya rasa nanti bisa dikurangi ya. Terus yang paling bagus lagi ini adalah tindakan restitusi. Ini kemarin coba saya terapkan setelah saya mengikuti kegiatan guru penggerak ini, baru tahu bahwa ada namanya kegiatan ini tentang restitusi. Kemarin ada 2 siswa saya, kebetulan kelas 10 itu ada yang satunya bolos, satunya terlambat. Itu saya praktekkan dengan segitiga restitusi ini. Langkah-langkahnya di situ upaya untuk memperbaiki kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan siswa. Restitusi berfokus pada pemulihan dan tanggung jawab siswa dalam memperbaiki situasi. Dengan menerapkan metode ini, siswa dituntut untuk memperbaiki kesalahannya. Kesalahan mereka agar bisa ke kelompoknya dengan karakter yang lebih baik lagi. Metode pendisiplinan restitusi tidak menuntut siswa berperilaku
untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, melainkan menjadi orang yang menghargai dirinya sendiri. Dalam restitusi nanti, guru akan meminta siswa melakukan refleksi dan refleksi tentang dirinya yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Contoh kemarin itu ada beberapa siswa yang saya panggil, 2 siswa itu saya menggunakan segitiga restitusi. Jadi saya tanya, kenapa kamu bolos, kenapa kamu terlambat ya. Dengan seperti itu mungkin juga agak mengena pada siswanya, artinya siswa nanti insya Allah akan berubah. Jadi kita melalui refleksi atau pendekatan pada siswa ya. Jadi lebih bagus lagi, nanti ada ini ada alurnya, nanti ada di materi ini juga. Sebelum ke situ kita ke 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, 5 posisi kontrol guru ini penghukum. Jadi setidaknya kita jangan sampai jadi posisi guru sebagai posisi yang penghukum. Dampak dari posisi kontrol ini, murid dapat menjadi pendendam, pemberontak, dan menyalahkan orang lain. Dampak lebih buruknya lagi, murid akan mengalami keterpurukan mental seperti lunturnya rasa percaya diri dan kesedihan yang berkelanjutan. Saya sudah pernah ngomong ke mungkin Bapak Ibu guru yang di sini, kalau mengajar atau apa itu kasihlah hukuman yang mungkin bukan hukuman, artinya sanksi atau mungkin konsekuensinya yang bagus, artinya yang membuat siswa tadi nyaman. Kita harus tahu dulu latar belakang kenapa siswa tersebut sampai melakukan hal seperti itu. Berarti harus kita dalami dulu. Memang sulit dan memang itu berat, tapi itu adalah tantangan kita sebagai seorang guru nih Bapak Ibu. Jadi jangan putus asa. Saya mengajar sudah hampir 18 tahun, mengetahui karakter siswa itu banyak sekali. Mungkin kemarin guru yang curhat sama saya itu pasti ada solusinya Bu. Anak-anak itu mungkin butuh perhatian atau mungkin butuh diperhatikan ya. Anak yang mungkin dari tutur bahasanya celometan dan sebagainya itu pasti ada masalah di luarnya, entah dengan temannya atau keluarganya, sehingga dia bisa berkarakter seperti itu. Insya Allah nanti kita saling membantu. Jadi 5 posisi guru. Yang pertama penghukum, kemudian yang kedua pembuat rasa bersalah. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Misalnya, gara-gara kamu ini, kan itu kadang sering muncul pada diri kita ya. Gara-gara kamu inilah, itu harus dikurangi ya, membuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman ini kategori yang tengah-tengah tingkatan ketiga. Jadi ini juga pernah saya lakukan kalau sebagai teman ini ya, berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positifnya di sini berupa hubungan baik terjalin antara guru dengan murid, dianggap gurunya sebagai konco, sebagai teman. Kemudian sisi negatifnya juga ada kalau sebagai teman. Bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Kadang seperti itu juga pernah saya alami. Misalnya nggak saya kasih reward, walah Bu, kok gak dikei reward gitu, atau Bu ini, jadi kadang muncul rasa kecewa pada siswa. Itu efeknya sebagai teman. Kemudian sebagai monitor, paling tidak kita sebagai guru ini harus yang ke monitor atau pemantau sampai manajer. Tapi ini malah agak sulit, tapi insya Allah secara pelan-pelan akan kita terapkan ya. Sebagai pemantau, saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, yang kita awasi kan siswa-siswa kita. Ya, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Jadi kita di kelas, kalau saya membiasakan punya kesepakatan atau punya keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu penting sekali. Seperti di kelasnya kelas 11 juga, kelas 10 juga ada. Saya suruh misalnya kalau terlambat konsekuensinya apa, kita buat keyakinan atau kesepakatan kelas. Kalau di kelas harus bagaimana, saling menghargai dan ini. Itu penting kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan atau keyakinan kelas itu kita buat antara kita dengan siswa yang ada di kelas kita yang kita ajar itu. Jadi enak kalau kita sudah buat kesepakatan dan keyakinan, kita komitmen ya. Anak-anak juga punya komitmen itu. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Ya, itu pemantau. Kemudian yang ini kelima sebagai manajer.
Ya ini manajer ini kalau saya pernah tapi tidak terlalu sering melakukan. Ya ini tujuan kita paling tidak harus yang memonitor sama manajer. Manajer di sini tugas seorang manajer atau tugas kepala sekolah atau guru itu untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk mengatur dirinya sebagai seorang manajer, bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih kuat. Jadi posisi manajer ini yang harusnya kita lakukan, atau posisi pemantau, dengan apabila siswa itu bermasalah tadi, misalnya terlambat atau membolos seperti itu. Jadi pakai yang monitor atau pemantau dan manajer. Sekali pakai teman tidak apa-apa, yang penting jangan pakai penghukum sama rasa bersalah ini. Ya kita kurangi, misalnya kalau kita sering kamu yang menyebabkan ini itu membuat siswa kecewa. Ini keyakinan kelas tadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Keyakinan kelas mempunyai kaitan erat dengan kepastian, ketentuan, serta tingkat kelas. Namun perlu diingat bahwa keyakinan kelas tidak mempunyai kaitan dengan kepercayaan. Hal ini karena keyakinan kelas memang tidak berfokus pada makna agama atau kepercayaan. Jadi keyakinan kelas dalam hal ini lebih berfokus pada kepastian atau ketentuan kelas yang kita buat dalam kesepakatan kelas tersebut. Demikian bisa dipahami bahwa merumuskan keyakinan kelas berarti membuat rumusan terkait ketentuan kelas. Penerapan keyakinan kelas di sini dampaknya bisa meningkatkan motivasi belajar siswa, kemudian menciptakan lingkungan belajar yang positif, mengurangi ketakutan dan kecemasan, memperkuat hubungan sosial, meningkatkan kemandirian. Ini salah satu dari penerapan keyakinan kelas. Apabila kita sudah membuat, insya Allah nanti keyakinan kelas ini bisa diterapkan terus ketika kita melakukan pembelajaran di kelas dengan siswa kita. Ini tentang keyakinan kelas. Jadi ada 5 ini. Nah ini yang saya omongkan tadi tentang restitusi. Jadi tadi kan ada 3 hukuman. Yang kedua apa tadi? Konsekuensi. Yang ketiga restitusi. Nah ini pernah saya lakukan kemarin, kebetulan 2 hari yang lalu saya manggil siswa pakai segitiga restitusi. Langkahnya kita melakukan dialog ya. Misalnya saya dengan murid. Ini juga bisa dilakukan di rumah apabila jenengan punya putra putri yang sudah bersekolah atau mungkin yang mungkin juga belum bersekolah, juga bisa diterapkan dengan segitiga restitusi. Yaitu nanti di sini yang pertama menstabilkan identitas. Misalnya dari terlambat tadi ya, caranya bagi kita tanya dulu. Misalnya kamu terlambatnya kenapa? Karena bla bla bla, ini dia menjawab. Caranya gini, kita menstabilkan identitas. Kita itu sebagai manusia juga pernah punya rasa bersalah, tapi tidak seharusnya kita melakukan kesalahan tersebut. Meskipun itu manusiawi, tetapi kita harus bisa menghindari itu, menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Misalnya kita tanya, apa alasanmu kamu membolos? Misalnya, karena semalam saya masih lihat gantengan Bu. Karena semalam saya bergadang Bu. Itu kita validasi, tindakanmu berarti salah. Terus kita tanya lagi yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Berarti tentang kedisiplinan. Saya sudah nggak disiplin Bu karena saya sudah membolos. Jadi alangkah baiknya kita sebagai tenaga pendidik di sini menyelesaikan masalah dengan siswa itu dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah tadi, alasannya kenapa kamu bolos, kenapa kamu terlambat dan sebagainya. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang sudah kamu langgar, kesepakatan apa yang sudah kamu langgar. Dari situ kita bisa merefleksi, menyimpulkan, oh iya nanti kita akan berkolaborasi dengan orang tuamu, kita selesaikan, berarti besok sudah tidak terlambat lagi. Kalau kita nanti kita omeli, saya juga pernah omeli tapi dampaknya besok dia terlambat kembali. Itu jadi seperti itu. Ya pelan-pelan mungkin Bapak Ibu kita belajar dan berefleksi diri dan juga mengaplikasikan cara pelan-pelan. Nggak mungkin dengan langsung membalikkan tangan ini bisa berubah semua. Ini caranya, ini yang saya lakukan seperti ini. Menstabilkan identitas. Ini caranya, ini berbuat salah itu wajar.
juga pernah melakukan seperti itu. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan itu. Jadi kita cari solusinya. Kalau kadang kita emosi ke anak-anak yang terlambat dan bolos, kenapa sih kamu itu bolos gini-gini? Sering kan seperti itu mungkin Bapak Ibu. Saya sendiri juga kalau emosi ya seperti itu kan jarkoni iso ngomong gak iso ngelakoni itu pasti namanya manusiawi. Kembali lagi seperti kita juga punya masalah itu ya, kita menstabilkan identitas kita dulu. Oh, manusia itu pernah berbuat salah, tapi saya harusnya bisa merubahnya. Itu yang pertama tadi, menstabilkan dengan contoh-contoh seperti ini. Ini hanya saya kasihkan contoh berupa kalimat ya, nanti bisa dengan pakai untuk restitusi tadi, segitiga restitusi. Terus ini untuk validasi tindakan yang salah. Di sini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi sesuatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Jadi kita yang proaktif nanti mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Contoh validasinya, kalimatnya ini mungkin salah satu contohnya bisa diambil, diadopsi. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan bolos misalnya. Alasannya apa? Ikut ajakan teman atau apa? Dia menjelaskan seperti itu. Padahal kamu bisa melakukan dari yang lebih buruk ini loh ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini kedua. Ketiga, menanyakan keyakinan tadi ya. Di sini berdasarkan prinsip teori kontrol, murid akan diberi pertanyaan bermakna, pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Jadi dari motivasi dari dalam dirinya sendiri, mampu mengingatkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Contoh kalimatnya, apa keyakinan kelas yang sudah kamu langgar hari ini? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Misalnya dia melanggar disiplin, padahal kita sudah membuat keyakinan kelas tentang disiplin. Jadi kamu sudah melanggar ya. Jadi makanya kalau keyakinan kelas itu kita terapkan, kita tunjukkan loh, ini loh, sampai saya suruh buat tanda tangan setelah buat keyakinan kelas. Misalnya dalam satu kelas ada 8 atau 10 keyakinan, saling menghormati, saling menghargai, disiplin, tidak buang sampah sembarangan dan sebagainya. Itu saya suruh tanda tangan nih satu kelas itu. Berarti ini kesepakatan kalian ya, berarti ini harus diterapkan. Kalau sampai ada yang melanggar, pasti ada konsekuensinya. Nah, kita mungkin bisa menerapkan seperti itu. Jadi bukan kita sebagai guru egois, kamu gak boleh ini, tapi seperti itu harus kita hilangkan dari pikiran kita, harus kita buang dari pikiran kita. Kita sebagai pendidik, sebagai pemimpin pembelajaran harus bisa berkolaborasi atau istilahnya bisa berdiskusi dengan murid kita. Tujuannya adalah tadi pembelajaran yang berpihak pada murid. Seperti itu. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan, monggo. Ada yang mau disampaikan, silakan. Dari apa yang sudah saya sampaikan ini, monggo Bapak Ibu nanti kalau ada pertanyaan bisa saling koordinasi dan konfirmasi. Ngantuk napa kuliah? Monggo yang mau disampaikan. Mungkin saya mau bertanya gitu ya. Tadi kan sudah disampaikan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, mungkin bagaimana kita sebagai pendidik di SMK Brawijaya itu menerapkan sistem pembelajaran yang berdiferensiasi. Mungkin selama ini kita masih belum maksimal dalam menerapkan hal tersebut. Mungkin dari Budian ada masukan atau saran untuk para guru di SMK Brawijaya. Untuk pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang sesuai dengan minat, bakat, atau motivasinya gitu. Jadi awalnya nanti kita buat asesmen diagnostik. Jadi nanti kita membuat asesmen tersebut nanti pada siswa, misalnya siswa tersebut nanti kita nilai dia kita gali dulu berdasarkan asesmen diagnostik itu, kita gali minatnya apa, kemampuannya apa, senangnya dengan apa. Ya itu kita buat seperti itu, nanti kita kelompokkan mungkin ya. Kita kelompokkan kan kalau di kurikulum Merdeka itu ada mata pelajaran pilihan sebenarnya. Mata pelajaran pilihan itu nanti bisa kita adopsi di situ, ada beberapa pilihan-pilihan
ya, nanti kita sesuaikan, jadi melakukan asesmen diagnostik dulu, kemudian nanti baru kita pilih bahwa siswa ini tadi mampu di sini, siswa ini satunya mampu di sini, sehingga nanti muncul pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi itu memang perlu waktu yang lumayan banyak dan juga perlu tenaga kita, menguras tenaga kita untuk model-model pembelajaran seperti itu. Karena karena pembelajaran seperti itu kan baru di kurikulum Merdeka ini, mungkin sekolah kita itu masih menerapkan pembelajaran pembelajaran yang istilahnya monoton atau pembelajaran yang sesuai jurusan tadi, bukan sesuai jurusan. Ya ini mata pelajaran ini ya kamu harus ini. Kalau di kurikulum Merdeka ini lebih fleksibel, artinya berdiferensiasi, kita buat asesmen dulu, nanti kita petakan bahwa siswa ini nanti dia berkompeten di sini, dia punya minat bakat di sini, sehingga nanti tujuan pembelajaran kita lebih bisa optimal, lebih bisa bagus lagi, lebih bisa tertata lagi. Jadi seperti itu, memang itu adalah PR bagi kita, agak sulit untuk menerapkan seperti itu, jadi agak sulit untuk bekerja seperti itu, tapi itu adalah tantangan kita. Jadi agak lama belum kita buat jadwal dulu, kita buat itu asesmen dulu, diagnostik sebelum pembelajaran kan biasanya kita buat. Jadi nanti ada penilaian dirinya siswa sendiri, penilaian antar teman, ya. Kemudian nanti kita buat rubriknya seperti itu, baru nanti kita aplikasikan. Mungkin nanti juga perlu kolaborasi, kita harus ada penyemangatnya, mungkin pas sekolahnya, wakanya, atau mungkin dari sama guru dan siswa, juga bisa dari orang tua, dukungan orang tua juga bisa. Makanya kemarin saya sudah berdiskusi mungkin dengan humas juga, dengan ibu wakil kepala sekolah, bahwa sekolahan kita ini butuh istilahnya sosok, misalnya pembaruan, artinya kita nggak selalu kemarin ya Bu Lia ya, kita mungkin bisa mendatangkan guru tamu dari Dudi, ya itu kan juga bisa menyemangati anak-anak ketika nanti nggak harus ketika pas ujian saja kita ngambil tenaga dari Dudi, bisa juga ketika pembelajaran kita ngambil guru tamu istilahnya ya. Dudi kan biasanya kan sudah istilahnya nanti ada matkul sendiri, di situ kita kolaborasi atau MOU mendatangkan guru tamu untuk melakukan salah satunya pembelajaran diferensiasi. Karena kita ini anak SMK kan berbasis, terutama basisnya di teknik, jadi mungkin kita nanti ya Pak Bogor bisa berkolaborasi dengan Dudi-Dudi yang mungkin bisa kita ajak untuk MOU. Di situ nanti bisa mendatangkan guru tamu ketika proses pembelajaran. Jadi jangan Pak Bogor saja misalnya ngajar di prakteknya jenengan, nanti bisa Dudi tersebut mungkin 1 bulan sekali ya, kalau ada anggaran kuliah ya, 1 bulan sekali nanti buat untuk atau dianggarkan untuk kegiatan itu mendatangkan guru tamu. Dan tidak harus ketika kegiatan MPLS saja, kita butuh itu. Dan ini untuk magang juga, magang ke tempat-tempat MOU Dudi kita ya, magang guru itu juga penting karena untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan juga. Jadi sehingga Bapak Ibu guru kita punya kompetensi yang bagus, punya nilai, istilahnya nilai jual lah. Kita itu sebagai guru itu istilahnya bukan didol gitu, enggak, punya nilai jual, artinya itu nilai yang bisa, dari nilai jual itu nanti bisa diaplikasikan pada siswa. Jadi oh guru ini pernah ikut magang ini, guru ini pernah ikut magang ini, jadi bisa ditularkan ke siswa. Gitu, mungkin yang perlu saya sampaikan. Mungkin ada yang ditanyakan lagi, monggo Bu Mila, Bu Lia. Jadi kesimpulannya tadi bahwa budaya positif di sekolahan ini, di sekolahan kita ini tadi, sementara masih kita lakukan belum semuanya, artinya budaya positif itu sangat-sangat penting dan perlu diaplikasikan betul, karena kenyataannya pada budaya positif itu nanti bisa mengembangkan atau membentuk karakter kita sesuai karakter profil pelajar Pancasila. Yang kita inginkan kan seperti itu ya, siswa yang saling taat atau menghormati sesama teman, sesama guru, bukan yang siswa yang kudu. Kalau kita dikutuhi siswa atau mungkin diwarani siswa kan juga
lagi. Jadi, artinya seperti itu. Ya, itu mungkin kalau memang nggak ada pertanyaan, mudah-mudahan diskusi kita tentang budaya positif bisa diterapkan selanjutnya untuk pembelajaran di SMK Brawijaya khususnya, dan diterapkan lagi lebih luas untuk ketika siswa kita sudah lulus dari sini bisa menjadi generasi yang punya karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih, itulah diseminasi budaya positif dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Alia, guru SMK Brawijaya Batu. Saya mengajar prodi kreatif kewirausahaan. Terima kasih Pujian sudah mengajak kami diskusi. Semoga kami bisa menerapkan di sekolah dan di kelas kami budaya diseminasi budaya positif dan membuat keyakinan sekolah untuk ke depan, dengan harapan nanti saya dan teman-teman bisa menerapkan di sekolah kami. Terima kasih buat pujian materi praktik baik dan yang diberikan kepada saya dan teman-teman. Semoga sukses selalu, semangat pujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Relian Ardiansyah. Saya dari kelas 11 TKR 2. Saya sudah berdiskusi dengan Budian untuk membuat keyakinan kelas selama proses pembelajaran. Saya akan menerapkan keyakinan kelas dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.